Halo dan selamat datang di tutorial iFrame Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan foam reflector komponen untuk membuat sebuah cermin. Jadi di dalam VR scene kita, kadang-kadang kita perlu sebuah cermin, sebuah permukaan yang reflektif begitu ya, dan kita bisa coding secara manual atau kita bisa menggunakan library yang udah ada. Jadi sekarang kita akan menggunakan sebuah library yang udah ada, yaitu dari Planet Voodoo. Dan ini adalah code dasar kita. Jadi kita punya sebuah A-frame library di sini, dan kita punya sebuah library dari Planet Voodoo di sini, yang nanti akan ada di dalam deskripsi ya. Dan kita punya Asian kita punya di sini sebuah A-Sky, sebuah kamera, 3 buah box, dan 1 buah plane di sini dengan warna bisa kita ganti aja purple aja. Jadi di sini kita punya 1, 2, 3 buah benda dan 1 buah permukaan yang nanti akan kita jadikan kaca. Dan saya punya kamera saya pada awalnya sedikit ke samping supaya kita bisa langsung melihat si permukaannya. Oke, nah untuk menambahkan sebuah pantulan, kita bisa menambahkan di sini sebuah komponen baru. Oh ya, by the way, di sini saya menggunakan segment heights untuk masing-masing A-plane ya, karena saya pengen si A-plane saya ini punya lebih banyak vertex yang nanti akan kita gunakan ketika nanti kita belajar menggunakan displacement map. Oke, sekarang untuk menambahkan sebuah pantulan, kita bisa menambahkan sebuah komponen namanya prong reflector. Dan begitu kita tambahkan komponen prong reflector seperti ini, kita akan lihat langsung kita punya sebuah kaca yang sebenarnya hampir nggak kelihatan ya, karena dia memantulkan warna dari A-Sky saya. Jadi A-Sky saya warnanya putih, jadi sini juga putih. Jadi makanya di sini, oh sorry, A-Sky saya warnanya light gray. Jadi sini karena warnanya sama dengan pantulannya, maka kita nggak bisa melihat ada permukaan yang berbeda. Tapi kalau kita lihat ke samping sini, kita bisa lihat bahwa ini sebenarnya cuma sebuah permukaan datar. Oke, nah si foam reflector ini punya banyak properti yang bisa kita otak-atik di sini. Yang banyaknya mirip seperti properti material yang kita punya di dalam A-frame. Nah, salah satunya adalah color. Jadi color di sini kita bisa pasang sebuah color kita sendiri. Jadi colornya misalkan saya pengen pasang FF, non FF. Nah, kita akan punya sebuah kaca yang warnanya purple seperti pada saat yang pertama ya. Kita permukaannya kan aslinya purple ya. Oke. Tapi kalau kita pasang dia misalkan jadi AAA, jadi sedikit gray, kita bisa punya sebuah kaca yang berwarna gray seperti ini. Nah, kalau teman-teman nggak keluar warnanya, itu karena SK-nya. Jadi teman-teman pastikan kalau menggunakan foam reflector, kalau pengen keluar cerminnya, kita menggunakan SK aja. Supaya pantulannya benar ya. Oke, jadi selain color, dia juga punya beberapa properti yang sebenarnya mirip dengan properti daripada material yang ada di dalam A-frame. Jadi dia punya ambient occlusion, dia punya displacement map, normal map, dan nanti juga dia punya source untuk teksturnya apa. Jadi sini kita bisa menggunakan source. Di sini saya punya kebetulan sebuah tekstur ya. Jadi kalau kita lihat saya punya sebuah tekstur. Di sini saya punya tekstur untuk batu bata. Saya punya di sini ada base color-nya. Saya punya ambient occlusion-nya seperti ini, height-nya seperti ini, normal seperti ini, dan roughness seperti ini. Nanti saya akan jelaskannya semuanya ya. Tapi yang paling penting sekarang kita punya gambar dasarnya, base color-nya adalah tekstur, break, dan base color. Jadi sekarang saya akan pasang di sini. Source-nya adalah tekstur, break, dan base color. Oke, dari sini saya akan buang aja color-nya. Kalau color-nya masih ada, maka kalau kita pasang di sini, dia akan jadi lebih gelap sedikit. Tapi kalau kita buang color-nya di sini, dia akan jadi full sama dengan JPG saya. Jadi saya akan punya di sini sebuah kaca, tapi kacanya punya tekstur. Gitu. Kalau teman-teman pengen pasang teksturnya, buat kaca mobil atau kaca apapun bisa seperti ini. Nah, teman-teman lihat di sini kan si bricknya rada besar-besar gitu ya. Kalau teman-teman pengen kecilin, kita bisa pakai sebuah properti namanya repeat. Misalkan di sini saya pengen repeatnya 4-4, berarti 4 kali ke samping, 4 kali ke bawah. Kita akan punya si teksturnya 4 kali ke samping, 4 kali ke bawah. Seperti ini. Nah, tetap mantul ya. Oke, kembalikan lagi ke satu-satu aja. Nah, selain kita punya tekstur dasar, kita juga bisa punya beberapa tekstur penambahan. Jadi contohnya di sini saya akan punya normal map. Jadi yang namanya vektor normal itu menentukan setiap arah atas dari setiap permukaan. Menggunakan normal map, kita bisa mencapai sebuah efek seakan-akan permukaan 3 dimensi kita ini, permukaan yang datar ini menjadi seperti 3 dimensi. Jadi ada kayak ada kedalamannya begitu menggunakan normal map. Jadi kalau kita pasang di sini, tekstur, slash brick, slash, tadi kita punya normal loh, PNG ya. Tuh,
Ya normal.png di sini normal.jpg ya, normal.jpg. Normal.jpg kita bisa pasang. Nah, kita akan pasang di sini kita lihat si permukaannya jadi sedikit lebih masuk atau lebih kelihatan kayak ada permukaannya ya, kayak ada kedalamannya walaupun tidak terlalu kentara misalnya gitu ya. Nah, ini tandanya begini, kalau kita pasang sekarang jadi lebih kayak ada kedalamannya. Supaya lebih terasa lagi, kita akan pasang normal scale. Nah, kita bisa lihat sekarang kedalaman daripada bricknya jadi makin terasa gitu ya. Jadi kayak seakan-akan ada teksturnya gitu kan kalau teman-teman lihat di sini ya. Padahal sebenarnya nggak ada gitu ya. Nah, selain normal map, kita juga punya yang namanya ambient occlusion map. Nah, ambient occlusion ini gunanya adalah untuk menentukan shadow, jadi lightingnya nanti. Kalau teman-teman pengen bikin sebuah model atau permukaan yang baik, tampilannya menggunakan ambient occlusion sangat membantu sekali untuk menentukan nanti shadow-nya kemana begitu ya. Jadi kita bisa pasang di sini texture break. Kebetulan saya udah punya juga ambient occlusion. Kita pakai ambient occlusion map, ambient occlusion .jpg. Kita bisa lihat sekarang hasilnya si permukaan saya jadi lebih baik lagi gitu ya. Mungkin nggak gitu kerasa ya. Ambient occlusion intensity-nya kita besarkan sedikit jadi 10. Nah, kita bisa lihat sekarang jadinya si permukaan kita jadi gelap gitu ya. Dan intensity-nya. Tapi kalau kita kurangin intensity-nya, jadi lebih terang sedikit. Nah, jadi dengan menggunakan ambient occlusion ini, kita bisa nanti menentukan atau membuat seakan-akan si permukaan kita ini jadi ada kayak teksturnya juga gitu. Bisa membantu di mana shadow-nya di mana, mana terangnya di mana gitu. Itu ambient occlusion. Selain itu kita juga punya yang namanya displacement map. Displacement map ini contohnya kita akan menggunakan kalau di sini teksturnya namanya height, ya, ketinggian seperti ini. Ya. Jadi kita bisa pasang di sini tekstur slash break slash height.png. Ya PNG ya. Betul. Maka sekarang kita bisa lihat kita akan punya permukaan yang kalau tadi kan seakan-akan menonjol, kalau ini beneran menonjol begitu ya. Nah, di sini plane yang saya buat di sini kita punya segmen height dan segmen width. Kalau segmen height-nya makin besar, maka si permukaan ini akan makin sesuai dengan displacement map-nya gitu ya. Misalkan di sini saya ganti jadi 12 atau 256 gitu ya. Tapi tentunya dengan makin banyak vertex ya makin lama ya. Kita bisa lihat bentuknya jadi semakin smooth ya. Tapi kalau misalkan kita punya cuma sedikit, di sini cuma 10,10 gitu ya. Kita bisa lihat hasilnya jadi lebih kotak-kotak gitu ya. Nah, displacement map ini juga kita bisa scale. Jadi kita punya displacement map scale. Placement scale. Misalkan 10 atau 3 nih. Kita bisa lihat dia jadi lebih menonjol begitu ya. Kalau teman-teman pengen bikin kacanya yang lebih menonjol, kita bisa menggunakan displacement map seperti ini. Nah, cara kerjanya gimana sih map seperti ini? Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kok bisa seperti ini namanya mapping-mapping seperti ini ya. Normal map bentuknya seperti ini. Nah, ini menyatakan nanti si terang gelapnya, warna merahnya itu nanti menyatakan setiap informasi warna pada normal map ini nanti akan menentukan arah vektor normal dari setiap titik pada permukaan. Jadi ini nanti akan menentukan dia pantulannya kemana, gitu ya. Begitu juga nanti dengan ambient occlusion. Kalau ambient occlusion yang dilihat ini adalah hitam sama putihnya. Jadi setiap hitam putihnya itu grayscale di sini akan menentukan nanti apakah si titik tersebut itu bisa kena lightingnya seperti apa. Nah, begitu juga dengan yang namanya displacement map, kita bisa lihat ada putih ada hitam. Nah, di sini kalau di displacement map yang putih dan hitam ini nanti menentukan apakah si vertexnya maju atau mundur, gitu. Timbul atau tenggelam, ya. Nah, teman-teman bisa bikin si mapping-mapping ini secara manual di Photoshop atau teman-teman juga bisa minta anak desain atau anak teman-teman kalian yang bisa desain untuk langsung nge-bake si mapping-mapping ini dari model yang sudah teman-teman dapat di Maya atau di Blender atau apapun itu, ya. Oke. Jadi kita bisa membuat sebuah kaca dengan berbagai macam materialnya. Dan di sini kita juga punya yang namanya blending intensity. Yang pada awalnya itu 1. Nah, kalau 1 berarti
hasilnya tidak ada perbedaan. Tapi kalau misalkan kita ubah blending intensity jadi 0,5 misalkan, kita akan punya sebuah kaca yang lebih transparan. Dan kalau misalkan kita ganti dia jadi 0, dia akan pure transparan seperti ini. Ya, cuma normalnya aja nanti sama displacement map-nya kelihatan ya. Oke. Jadi teman-teman bisa main-main menggunakan blending intensity-nya juga. Oke, dengan demikian teman-teman sudah bisa membuat sebuah permukaan reflektif atau sebuah kaca di dalam A-frame. Bila ada yang mungkin masih kurang jelas, teman-teman boleh tanyakan di dalam kolom komentar. Atau kalau misalkan ada topik yang ingin dibahas, teman-teman juga boleh ketikkan di kolom komentar. Siapa tahu kalau saya ada waktunya dan sesuai dengan jadwal, kita akan bahas hal itu. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya dan kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya.